Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang senantiasa menjadi sumber berkat bagi kehidupan kami. Tak pernah berhenti Tuhan, berkat anugerah yang melimpah bagi kehidupan kami hingga saat ini. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampukan kami melakukannya di hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudaraku, sebagai manusia kita pasti masih terus tanpa sengaja ataupun disengaja melakukan dosa. Terlebih apalagi kita sengaja melakukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, maka hal dosa sudah tidak lagi dihiraukan. Itulah orang-orang dunia kebanyakan melakukannya, sehingga hidup orang-orang dunia penuh dengan keberdosaan adalah bagian dari diri orang yang tidak mengenal Kristus. Namun berbeda bagi kita orang Kristen, hal-hal seperti itu akan kita tinggalkan. Bila kehidupan lama kita melakukan hal-hal seperti itu, maka hendaklah kita mulai menjalani hidup baru dengan meninggalkan kebiasaan lama itu. Bahkan, bukan sekedar mengurangi atau meninggalkannya atau memendamnya, melainkan membuangnya jauh-jauh. Ini seperti membuang dan membersihkan kotoran yang menempel di badan. Sebab kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah jelas merusak hubungan dengan sesama kita, bahkan merusak hubungan dengan Tuhan. Lantas, itu semua secara perlahan tapi pasti akan menggerogoti jiwa kita melalui luka batin yang belum sembuh total atau rasa kecewa yang belum terobati. Maka mari kita introspeksi diri kita. Apakah masih ada gejolak aneka emosi negatif di ruang batin kita? Hari ini Tuhan menghendaki agar kita membuangnya jauh-jauh, sehingga dalam diri kita ada rasa kelegaan dan mampu mengasihi sesama dan hidup lebih damai lagi. Saudaraku, keadaan dunia yang saat ini tidak baik-baik saja, yang mudah membuat kita terhimpit emosi dengan berbagai persoalan yang besar, ditambah dengan kelakuan dan sifat yang tidak baik, maka akan membuat kita semakin tertekan dan melakukan hal yang tidak diinginkan Tuhan. Maka hendaklah kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan, agar kita dituntun waktu demi waktu melalui hari-hari yang sulit ini, dan mampu melewatinya hingga menemukan hari yang cerah dengan berkat yang baru. Semoga kita adalah pribadi yang berpengharapan terus kepada Tuhan, yang tidak meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hal-hal yang membuat kami sering jatuh dalam dosa, seperti kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan fitnah, seringkali kami lakukan sebagai manusia yang berdosa yang lemah. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, tuntun kami untuk hidup lebih baik. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang membawa hidup kami ke arah yang lebih baik, senantiasa menuntun dan memimpin kami hari demi hari. Biarlah hidup kami selalu boleh dalam menyenangkan hati Tuhan.
Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang tolong perjalanan bangsa kami. Di tengah kondisi dunia saat ini yang tidak baik-baik saja, biarlah Tuhan yang jaga dan lindungi bangsa kami. Biarlah Tuhan rakyat-Mu boleh tetap dalam keadaan aman dan tenang. Kami berdoa biarlah Tuhan bukakan lapangan pekerjaan terus-menerus dan beri penghasilan bagi keluarga Indonesia sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah Tuhan mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan jujur dan benar di hadapan Tuhan. Biarlah setiap program perencanaan pembangunan yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik hingga pada akhirnya selesai boleh berdampak baik bagi rakyat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat dunia saat ini yang begitu tidak baik. Perang antar negara, ketakutan di mana-mana. Tuhan Yesus tolonglah kasihani. Biarlah Tuhan pulihkan keadaan dunia saat ini. Tuhan yang beri perdamaian bagi bangsa-bangsa di dunia ini, terlebih bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya boleh memiliki hati damai, hati yang mau menolong, dan biarlah tercipta perdamaian yang lebih baik di hari ke depan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang memakai gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Tuhan yang membuat para pendeta, majelis, pengurus gereja beserta dengan jemaat saling bahu-membahu dalam melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang masih di dalam proses pengurusan perizinan ibadah. Tuhan yang bantu proses demi proses yang dilalui, supaya pada akhirnya perizinan gereja Tuhan boleh selesai dan gereja Tuhan boleh berdiri dengan tenang dan aman. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan Yesus yang tolong keluarga kami. Jadikan keluarga kami selalu menjadi keluarga yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Biarlah keluarga kami boleh selalu menyatakan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak Tuhan untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan dan berbagi menolong sesama kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Arahkan kami selalu Tuhan agar hidup kami tetap di dalam jalan terang Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.